Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2025 mendatang. Dirinya mengaku telah menerima surat pemanggilan dan akan menghadiri pemanggilan tersebut. Dalam konferensi pers HUT PDIP ke-52 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyinggung perihal penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW buronan Harun Masiku. Hasto Kristianto menyebut dirinya telah menerima surat pemanggilan dari KPK untuk pemeriksaan tanggal 13 Januari 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah Hasto Kristianto benar ditargetkan untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan 2025 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya marilah kita berikan salam pusat buat kita. Merdeka! 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 Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Dan ternyata ini Hasto kembali menegaskan sikapnya atas kasus suap yang menjeratnya saat ini. Dan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025. Pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi. Ya, drama politisasi antara KPK dan juga PDIP tampaknya terus bergulir. Bola panasnya terus bergulir dan kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita di studio. Sudah hadir Bapak-bapak, di sini ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, sehat ya, Bang? Oke, kemudian ada Bang Yohanes Oberlintoning, kuasa hukum Tobing, mohon maaf, kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Mbak. Kemudian seperti biasa ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi, Philip. Pagi. Oke, kita kan pertama menanyakan nih tentang kemarin kan baru aja konflik nih, Bang Jo juga ada di sana. Sebenarnya apa nih yang sedang disiapkan oleh PDIP sendiri? Sudah menyampaikan bahwa Mas Hasto ini memang siap dipanggil pada tanggal 13 Januari. Tapi kenapa ditarget sebelum Kongres PDIP, Bang? Ya, jadi kami memang jujur sudah capek ya dengan situasi persoalan ini ya. Ini sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sepertinya memang ini seperti udah drama Korea nih. Drama Korea yang terus berjilid-jilid hingga habis-habis, ya kan? Mulai sebelum pilkada sampai kepada Pilpres, ya kan? Jadi memang kalau Pak Hasto ini lancang soal bicara pilkada, bicara Pilpres, soal penegakan hukum, penegakan demokrasi, menjaga konstitusi, ya udah nih. Pokoknya langsung buka drama mengenai Harun Masiku. Bicara tegas, pokoknya buka Harun Masiku. Nah, jadi drama-drama yang berjilid-jilid ini membuat kami memang sungguh capek. Maka sesungguhnya kami mendorong KPK, ayo dong tuntaskan dong persoalan ini kan, selesaikan dengan baik. Jangan KPK ini dipergunakan untuk menjadi alat kekuasaan untuk melawan, menghantam-hantam musuh-musuh politik. Nah jadi itu kan nggak baik kan, nggak baik sekali. Nah jadi jangan karena ketidakmampuan KPK untuk menyelesaikan perkara ini, karena ketidakmampuan KPK untuk mencari di mana Harun Masiku, jangan dong Pak Hasto atau kita PDI Perjuangan yang dibikin jadi bulan-bulanan, dibikin pesakitan. Jadi kita mendukung soal penegakan hukum ini kan. Nah karena soal adanya juga sprindik yang baru,
sampai dijadikan Pak Hasto jadi tersangka, ini bagi kami juga ini bagian daripada kriminalisasi, bagian dari tadi drama politik yang sedang dimainkan. Ya kan, apa coba? Pada putusan pengadilan itu sudah berjalan, Mbak, dari pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung. Para terdakwa ini sudah bebas, sudah menjadi terpidana sekarang. Kemarin Saudara Wahyu Setiawan sudah diperiksa tuh, kembali lagi di KPK. Kemarin juga Saudari Tio juga sudah diperiksa. Toh juga masih pada ketetapan sesuai dengan berita acara yang pernah dipersidangkan di pengadilan. Lah terus bukti baru apa yang ditemukan gitu kan? Jadi artinya sementara kan kita menjunjung tinggi soal kepastian hukum. Ya kan, jadi kalau sudah ingkrah bahwa memang dalam persidangan itu, saya membaca pada putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan dengan Saudari Tio di halaman 160 sampai 167 itu satu pun tak ada kaitannya dengan Saudara Hasto ini. Mereka mengakui bahwa duit yang mulai dari 850 juta yang mereka bagi-bagi sampai 400 juta itu diakuin semua, itu dari Harun Masiku. Bang, tapi ditargetkan itu kan artinya ini sudah direncanakan dan kemudian ini ada suatu tuduhan bahwa ini upaya untuk mengembosi PDI Perjuangan. Sebenarnya siapa yang kemudian diuntungkan dengan ditetapkannya status tersangka Hasto Kristianto? Nah, saya kan penasihat hukumnya Pak Hasto. Jadi saya bicara dari kerangka hukumnya dong. Kan gitu ya. Nah, soal hari ini kita ditargetkan, ya maka kami menyadari kalau pandangan secara dari politik, ya memang partai kami ini sedang dibidik. Ya kan, kami hari ini tanggal 10 ini kami akan hari ulang tahun PD Perjuangan hari ini, yang kita 2-3 bulan ke depan mau persiapan mau kongres nih. Jadi seperti kata Ibu Ketua Umum, memang ini partai kami ini sedang di-out nih. Jadi memang sedang ada yang bermain. Ini pokoknya melumpuhkan PD Perjuangan ini harus lewat Pak Hasto ini dulu. Baik. Lumpuhkan PD Perjuangan ini lewat Pak Hasto supaya nanti di kongres ini bisa direbut kembali. Tentu ada yang diuntungkan dong kalau soal mengenai itu. Udah pasti ada yang diuntungkan. Ya udah pasti, saya kira publik Baik, juga tahu. ini, Abang ini tahu itu untuk menjawab itu. Berarti ini sejalan dengan apa yang pernah disinggung oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa memang ada pihak yang ingin mengaut-ngaut PDIP sebelum Kongres PDIP itu terjadi. Kita ke Bang Syal, Bang. Apa sebenarnya dramatisasi yang sedang dilakukan oleh KPK? Benarkah ada dramatisir di situ atau ini sesuai? Adakah kriminalisasi? Adakah politisasi? Bagaimana Abang melihatnya? Saya tidak penyidik KPK ya, tapi saya kan mengadvokasi kawan-kawan ini, apalagi korban-korban TWK. Nah, saya senang Jo mengaku sebagai kuasa hukumnya Hasto, kemudian dia profesional dan proporsional. Bandi, kalau teman-teman mengatakannya kasus kecil, kemudian bicara soal ratusan juta, ini suap. Ada 7 jenis korupsi. Tetapi Anda tahu korban daripada peristiwa ini, Mbak? Ada 2 teman saya lawyer udah korban jadi terpidana. Ada seorang KPU, kemudian jadi korban. Ada juga Bawaslu. Tetapi jangan salah, ada seorang dirjen imigrasi karena kasus ini kemudian copot. Dan juga calon menteri juga kemudian dicekal. Tapi jangan salah, lebih serius, ada teman saya yang saya advokasi, dari cerita mereka 57 pegawai KPK akibatnya kemudian keluar dari KPK, ternyata bersinggungan dengan ini. Tetapi jangan salah, mungkin nanti biar Henset menganalisa kasus Harun Masiku ini. Saya ini sedang mendalami soal daulat rakyat. Ada suara kurang lebih 45.000 yang punya suara kemudian berteriak waktu itu karena dia merasakan tidak adil. Oleh karena itu saya senang kepada Jo. Kalau saya mengatakan kasus ini dalam konteks hukum nggak ada kaitannya kepada PDIP, yang saya sedih adalah teman-teman PDIP menarik kepada PDIP. Lihat, ini kasus kan soal penyelidikan. Jo tahu dia sebagai orang advokat. Instrumen hukum yang saya juga dorong kepada kawan-kawan, segera melakukan pra-peradilan kalau mereka mengatakan tidak cukup bukti. Ini adalah panggung yang bisa kemudian menelanjangi KPK. Namun kalau kita tarik kemarin juga ada aktivis PDIP kemudian meminta akhirnya kepada ketua umumnya mengundurkan diri. Nah, kasus ini ternyata katanya presiden, ternyata katanya menurut Effendi Simbolon,
Ternyata sekarang ini adalah yang melindungi Hasto selama ini Hensat katanya adalah justru Jokowi. Nah, artinya adalah teman-teman ini yang dulu berkuasa akhirnya dari terseret-seret karena teman-teman ini tidak proporsional. Udahlah, Hasto ngomong begini, saya akan bertarung sebagai pejuang. Hasto ini teman saya. Saya malah harus minta Hasto, udahlah Bu, saya melakukan karena terus ini soal penyidikan. Didorong Jo dan teman-teman karena ini adalah pengacara-pengacara baik, saya kenal mereka, untuk bertarung di pengadilan untuk melawan apa yang dilakukan KPK, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita analisa ini yang saya bilang, ada 50.000 juga suara yang mau dihilangkan, itulah kasus suap menyuap ini. Memang tidak 1 miliar karena bukan kerugian uang negara. Tetapi suap menyuap dampaknya sampai sekarang ini yang saya bilang, mungkin saja Yasona Bang Hensat sudah dicekal, apakah dia berbeda dengan Dirjen Imigrasi? Apakah juga saya ngeri ini sudah ada nama 2 KONI juga? KPK bilang begini, jangan-jangan dokumen yang dibawa ke Rusia adalah berkaitan, berpotensi juga kena pasal 21. Banyak pihak Andi juga disebut, Andi juga punya dokumen. Andi ini teman dekatnya Jokowi dulu, temennya PDIP banget gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ini, karena saya sayang PDIP, kalau cara begini teman-teman kemudian membunuh PDIP dan kemudian mencoba menyarat-nyarat PDIP. Sudahlah, Hasto ini kan bukan dijerat, adalah dia melakukan. Kalau tidak bisa begini, kalau teman-teman PDIP kemudian pasang badan, apakah yang katakan penyidik yang bilang ini uang daripada Hasto, kan ini mengerikan nanti KPK kalau sampai nggak bisa dibuktikan. Oleh karena itu saya dorong segera besok, karena beberapa sudah cukup waktunya, segera telanjangi KPK kalau memang mereka tidak ada bukti. Tetapi kalau tidak, akan banyak potensi korban-korban yang sama konstruksi ditempatkan kepada Hasto, obstruction of justice. Gimana Bang Jo tanggapannya? Buka semua. Loh, untuk tanggal 13. soal penegakan hukum harus dong kan? Kepastian hukum itu harus ada, Mas. Maka jangan dibuatkan ini menjadi sandiwara politik yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Harus ada kepastian hukum. Nah, menjadi problem kenapa menjadi dikait-kaitkan ya? Karena ini partai politik. Nah, kemudian coba menjadi catatan di KPK itu, Mbak. Hari ini ada 43 orang menjadi tersangka. Itu bertahun-tahun nasibnya tak jelas. Nasibnya tak jelas, ini soal nama baik orang loh. Ini tersangka ditahan pun tidak, statusnya tidak di SP3. Loh, maka kami menduga ada apa sebenarnya dengan KPK? Ada apa sesungguhnya? Kan jadi gitu yang dimaksud kenapa kasus Hasto yang langsung ditindak? Nah, kalau mau clear dong gini, sekarang kita kan harus buka fair, ya. Itu kan sudah dilaporkan soal penggunaan private jet anaknya mantan presiden itu. Bisa lihat nggak, kita lihat di depan mata kita, mobil Alphard masuk ke bandara, semua barang-barang belanjaan masuk ke mobil Alphard tanpa lihat bea cukai. Loh, itu proses dong. Terus bagaimana di persidangan? Gubernur Maluku itu jelas menyebutkan nama Blok Medan, disebutkan namanya. Sampai sejauh mana? Lo jangan tembang pilih dong. Pak Hasto ini, Mbak, bukan pejabat negara, bukan menteri. Tidak ada kerugian uang negara di sini, gitu loh. Tapi ayo dong, come on. Fair dong. Kan kita kan juga menjunjung demokrasi yang baik, penegakan hukum yang baik. Ini KPK ini kan lahir karena zamannya kita Ibu Megawati jadi presiden. Jangan dong kita dibikin pesakitan. Ayo yang lurus. Nah, maka kami menduga memang ini ada somebody nih yang meremotkan gitu. Jadi ayo kita jaga KPK. KPK masih dibutuhkan di negara ini. Itu dari saya, Mbak. Kita ke Bang Hensat. Bang Hensat mungkin memberikan respons terkait dengan tanggapan dari Bang Jo dan juga tadi Bang Saur. Ini gimana Bang melihatnya? Kenapa ini jadinya seolah-olah PDIP yang mau digembosi, padahal ini adalah kasus dari Hasto Kristianto? Ya, secara politik kan yang kita lihat ini proses sandra menyandra ya. Saya sudah berkali-kali katakan di TV One bahwa yang bisa melakukan politik sandra menyandra itu hanya mantan penguasa dan penguasa baru gitu. Nah, kalau ini kenapa mereka berdua saja yang bisa? Karena catatannya mereka yang punya. Menarik memang pada saat Bang Saur katakan jangan ditarik-tarik PDI Perjuangan ya, itu cocok. Karena kalau ditarik-tarik PDI Perjuangannya, maka ini menjadi case-nya PDI Perjuangan. Padahal mungkin saja ini hanya di ranah pribadi. Karena tanda tangannya nanti akan dibuka tuh bisa lari kemana-mana gitu. Tapi memang case ini sebetulnya kalau memang ada bukti baru, ada file-file baru yang seperti dikatakan Guntur Romli dan lain-lain, kalau mau dibuka aja.
Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah terus gitu ya. Dan kedua yang saya ingin garis bawahi adalah betul, ini kan semua gara-gara satu orang yang namanya Harun Masiku yang sampai hari ini tuh kita nggak tahu dia masih ada atau tidak. Masih di bumi nggak tuh orang, gitu kan? Jadi menurut saya sih dalam case ini di kubunya Pak Hasto silakan pra-peradilan, kemudian KPK segera tuntaskan sehingga ini bisa maju. Kan kita ngelihatnya akhirnya kan jadi kemana-mana tuh. Diungkit-ungkit lah tentang jet pribadi, diungkit-ungkit lagi lah tentang blok-blok Medan, nanti diungkit-ungkit lagi apanya gitu. Bahkan kan tiba-tiba Pak Ahok misalnya jadi saksi kemarin di KPK, kita semua bertanya-tanya, ini jangan-jangan semuanya PDI Perjuangan lagi digembosi nih. Itu tadi yang kata Bang Saur katakan, semuanya jadi seolah-olah ini PDI Perjuangan yang digembosi, padahal case-nya beda-beda. Kalau nggak salah Pak Ahok LNG tuh. Kalau tentang partai politik kadernya diperiksa sih, semua partai politik juga banyak gitu, bukan semua lah ya, banyak kader partai politik lain juga yang diperiksa. Tapi kan kemudian dalam waktu dekat ini kebetulan dua-duanya dari partai politik PDI Perjuangan, Bang. Akhirnya kan semua jadi bertanya-tanya, ada upaya apakah sejauh ini? Ya makanya menurut saya dibuka aja semua lah. Iya. Kita jadi dulu dong. Ya, Kita akan jawab dan kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.